Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Semoga semua kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka walaupun melalui online, pembelajaran online. Salawat dan salam kita unjukkan kepada beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya. Insya Allah curahan rahmat itu sampai pada kita sekalian anak-anakku. Berikut kita masuk pada pembelajaran dengan judul tata krama atau yang disebut dengan budi pekerti. Adik-adik tentu pernah mendengar kalimat atau arti dari tata krama. Barangkali adik-adik sudah dengar. Kalimat tata krama terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata, aturan, sedangkan krama, sopan santun. Jadi kalau kita menjelaskan pengertian tata krama, berarti anak-anakku sekalian sudah bisa mengartikan bahwa tata krama adalah aturan atau sopan santun. Aturan sopan santun. Anak-anakku sekalian, apa yang disebut dengan sopan santun atau yang disebut dengan sopan santun disebut dengan budi pekerti atau akhlak. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anakku? Jadi anak-anakku sekalian, kita dididik di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bagaimana tata krama atau aturan sopan santun yang harus dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Contoh, dalam lingkungan keluarga, anak-anakku sekalian bergaul dengan ada ayahnya, ada ibunya, ada tante, ada om atau paman, atau ada di situ nenek kakek, atau kakak dan adik-adik. Jadi bisa dibedakan mana yang bisa kita sampaikan kalimat. Misalnya, jangan begitu ngana. Jadi kalimat itu tidak bisa dipakai kepada orang yang lebih tua. Jadi dengan berbahasa itu kita harus atur dengan
kalimat yang bagus agar kita dihargai oleh orang lain juga. Bagaimana bertingkah laku dengan atau berbahasa dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu baru dalam berbahasa. Belum kita yaitu dengan sikap dan tingkah laku kita. Bagaimana bertingkah laku walaupun misalnya di rumah, tentu kalau pulang sekolah tentu cium tangan dengan orang tua. Nah, kalau sekarang ini dididik kalian bagaimana sopan santun di sekolah. Kalau belum pembelajaran terjadi seperti sekarang ini COVID, maka anak-anakku sekalian diberlakukan kalau ketemu dengan orang tua atau guru harus cium tangan. Tapi sekarang tentu dengan keadaan sekarang kita tidak diperkenalkan untuk jangankan cium tangan, bersentuhan pun tidak boleh. Nah, bagaimana bisa kita yaitu sopan santun terhadap guru ataupun kepada orang lain? Ya, boleh juga dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita, kita cukup yaitu menganggukkan kepala, ya. Itu sudah juga yaitu menghormati kepada orang yang bertemu dengan kita atau orang yang lebih tua dari kita. Kita sudah menyapa. Kalau misalnya jarak jauh, tentu kita bisa yaitu senyum, kita buka masker, ya. Ya. Berikut. Apa yang dikatakan dengan tata krama atau yang disebut dengan norma atau pengertiannya peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia dan dilakukan oleh siapapun dimanapun sejak kita masih kecil hingga sekarang. Jadi tata krama atau sopan santun atau disebut dengan norma, yang kita ketahui adalah norma itu aturan sama. Tata krama, sopan santun, aturan, budi pekerti, itu semua menjelaskan bagaimana pergaulan antara manusia dilakukan oleh siapapun, dimanapun, sejak kita masih kecil hingga sekarang. Ya, adik-adik barangkali sudah melewati sekolah yang disebut dengan TK, ya, TK, kemudian sudah SD, sudah lulus, sudah masuk di SMP, sekolah menengah pertama. Berarti antara yaitu kalian adik-adik belum dewasa tetapi sudah dianggap yaitu sudah masuk remaja karena sudah sekolah SMP, sekolah menengah pertama, dasar, tetapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah sebabnya kalian dididik, diberikan materi dengan apa yang disebut dengan tata krama. Bisa paham anak-anakku? Ya, bisa paham. Jadi yang jelas tata krama itu adalah aturan yang mengatur setiap tingkah laku kita dimanapun berada. Apa kita di mana, di lingkungan keluarga, menghormati kepada kedua orang tua bagaimana, ya, menghormati yang lebih tua kakak atau yang menyayangi kepada yang adik. Jadi kita harus yaitu menghormati, menghargai, menyayangi. Tentu yang lebih tua kita hormati, ya. Kalau yang adik atau yang sebaya kita hargai. Kalau yang adik tentu kita harus sayangi, ya. Nah, kalau kita lakukan itu insya Allah tidak ada ya kesalahpahaman bisa yaitu terjadi yang kita tidak inginkan, kekacauan karena tersinggung dan lain sebagainya. Karena kita tidak sopan terhadap orang lain. Dan itu yang terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan
sekolah sampai kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masuk di lingkungan bagaimana tata krama di sekolah. Nah, tata krama di sekolah yang Ibu jelaskan, seandainya tidak terjadi virus corona, maka kita bertatap pembelajaran pasti akan bertatap muka langsung seperti yang kemarin-kemarin. Nah, insya Allah virus ini akan segera berlalu dan kita akan kembali belajar seperti biasa. Nah, tata krama di sekolah kita kenal, masuk, biasanya kalau kita masuk kelas, sebelum guru masuk, kita sudah masuk. Adik-adik sudah masuk. Adik-adik yang menunggu guru, bukan sebaliknya. Guru yang menunggu siswa. Itu kurang sopan, kurang baik. Ya. Nah, tapi kalau sekarang pembelajaran online, ya, pembelajaran online, insya Allah sudah ada jadwalnya. Anak-anak atau adik-adik sudah siap jam berapa jadwalnya, belajar, menerima materi, tata krama, dan lain sebagainya. Ada jadwalnya, nak, ya, insya Allah. Berikut, hadir di sekolah pada waktunya kalau itu pembelajaran secara normal, ya. Tapi kalau di sekolah, di rumah, sekarang karena terjadi situasi seperti ini, maka pembelajaran itu dilakukan di rumah. Apa yang disebut dengan stay at home, belajar di rumah. Mengapa belajar di rumah? Karena seperti itu. Atau yang disebut dengan stay safe, artinya menjaga diri. Stay safe, menjaga diri, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan bersama. Karena virus, ya, itu yang diharapkan agar anak-anakku sekalian harus menjaga diri. Bagaimana belajar di rumah. Orang tua sangat berpengaruh sekali, ya, berpengaruh. Bagaimana jam berapa itu dikontrol, jam berapa belajar, jam berapa bermain, jam berapa makan, jam berapa sholat, jam berapa istirahat, ya. Jangan dengan adanya situasi seperti ini maka adik-adik tidak memanfaatkan waktu hanya bermain terus, ya. Sudah paham ini? Semoga anak-anakku sekalian bisa yaitu belajar dengan baik, bisa mengatur waktu dengan baik. Bagaimana jam berapa saya tidur, jam berapa saya makan, jam berapa saya membantu orang tua dan lain sebagainya, ya. Berikut, bersikap sopan terhadap guru. Nah, ini kalau pembelajaran secara tatap muka. Tapi kalau misalnya kita belajar ataupun kita berhadapan dengan orang lain, ya, kita kan tidak langsung tatap muka seperti biasanya, kita harus langsung cium tangan. Nah, sekarang tidak, ya. Kita bisa yaitu menganggukkan kepala saja, dan bisa kita dengan badan kita, ya. Bisa badan kita yaitu kita menghormati. Itulah sebabnya manfaat pembelajaran, manfaat tata krama. Yang pertama, dapat lebih disenangi oleh orang lain. Oh, karena ini anak sopan santun, senang bergaul dengan orang yang mempunyai adab istiadat atau sopan santun, atau yang mengenal dengan yang disebut tata krama atau budi pekerti. Pasti disenangi, ya, pasti disenangi oleh orang lain. Kalau dia tidak ada tata krama, tidak berbudi pekerti, tidak berakhlak yang baik,
tentu orang tidak senang dengan kita. Ya. Bagaimana disenangi oleh orang lain? Kita bicara saja kita kasar, tidak menghargai teman, tidak menghargai orang yang lebih tua. Ya, bisa ya, bisa dipahami ini. Ya. Berikut, dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang lain. Ya. Pasti karena sudah disenangi, pasti kita mendapat teman yang banyak. Silaturahmi dengan persaudaraan itu lebih baik. Karena apa? Pergaulan kita dengan orang lain disenangi. Berikut, dapat memelihara suasana yang baik dalam bergaul pada berbagai lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lingkungan kerja, dan lain-lain. Jadi di mana saja kita berada, kalau kita bergaul dengan baik, bisa menyesuaikan. Oh, ini di sekolah, beda dengan di rumah. Orang tuamu yang melahirkan Anda atau melahirkan kalian, jangan yaitu, oh, kalau bicara dengan mama, coba ti mama ini, jangan ibu. Nah, kalau di sekolah kau sudah mengatakan seperti itu, kalimat yang agak keras, itu kurang sopan, ya, kurang sopan. Itu kata-katanya yang harus diatur dan dijaga. Berikut, budi pekerti. Budi pekerti atau makna budi pekerti, bahwa budi pekerti pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku seseorang, keluarga, maupun masyarakat yang berkaitan dengan norma dan etika. Itu yang disebut dengan budi pekerti. Barangkali adik-adik tahu lagu yang disebut dengan Bangun Pemudi Pemuda. Nah, kita bisa menyanyikan, saya di sini menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Adik-adik bisa juga di rumah ya, menyanyikan sama-sama dengan ibu di sini. Boleh ya, insya Allah. Kita mulai. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sugi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, jadi kalimat atau lagu itu maksudnya ibu bertingkah laku halus, bangun pemudi pemuda. Maka kalian generasi muda yang penuh semangat, masih muda itu jiwanya masih, fisik masih kuat, semangatnya berapi-api. Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kugencangkan dunia. Itu Soekarno. Maka pemuda, dengannya itu kita mempelajari tata krama, sopan santun, berakhlak berbudi pekerti yang luhur, tahu
tahu norma aturan, mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah bisa. Oh ini yang tidak baik, tidak perlu kita lakukan. Oh ini yang baik, ya kita lakukan. Ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Makna pendidikan budi pekerti adalah suatu usaha. Saya ulangi, makna pendidikan budi pekerti adalah suatu usaha sadar melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran, dan latihan, serta keteladanan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, kalau kita melihat makna pendidikan budi pekerti, bagaimana orang tua, bagaimana guru memberikan bimbingan, memberikan pembiasaan. Pembiasaan itu kebiasaan yang kita lakukan dalam kegiatan hari-hari, bertingkah laku hari-hari, tapi dengan tata krama sopan santun, yaitu dibiasakan. Biasakan yaitu menghormati orang, senyum. Nah sekarang kita kalau pakai masker, susah kita senyum kan? Nah bisa kita menganggukkan kepala ya, atau kita membukukan badan kita. Sudah itu kita menghormati orang yang lebih tua ya, karena sudah tidak kelihatan mulutnya, senyum sudah tidak kelihatan, karena keadaan sekarang harus kita pakai masker seperti ini loh, pakai maskernya ya, harus pakai masker. Ingat, pakai hand sanitizer ya, disemprot di tangan supaya kita menjaga kebersihan, dan ingat selalu cuci tangan ya. Jadi yang harus kita ingat dalam makna pendidikan budi pekerti, pembiasaan, pengajaran dan latihan, dilatih itu yang baik ya. Jangan dilatih kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Lingkungan sangat berpengaruh. Nah, jadi jangan kalian dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Karena Anda belajar ya, harus jangan sampai lingkungan yang mempengaruhi adik-adik. Jadi kalian belajar, tentu diajar, dididik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan kita harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat supaya ini siswa SMP 8 is the best ya. Siswa SMP 8 is the best. Tata keramanya bagus, berakhlak berbudi pekerti yang bagus ya. Itu yang disebut dengan yaitu spendel ya. Berikut strategi implementasi pendidikan berbudi pekerti di sekolah. Ya, ada pepatah mengatakan, pepatah Jawa ini saya pinjam boleh sama Pak Bambang ini karena Pak Bambang orang Jawa ya. Saya pinjam ini pepatah orang Jawa. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, jadi ingat sesung tulodo ini memberikan, ini Ki Hajar ya, Pak Bambang ya, Ki Hajar yang mengatakan ini. Tapi orang Jawa kan, ya orang Jawa itu Pak Ki Hajar, pendidikan, gurunya pendidikan. Ingat sesung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Tulodo berarti teladan. Jadi saya sebagai guru atau orang tua, tapi kalau ada orang tua juga yang tidak ada pendidikan, suka berbicara kasar, jangan diikuti nak ya, jangan diikuti ya. Ih, saya punya mama begitu, jangan. Kamu kalau
pelajar dapat pendidikan, mana yang baik itu yang ditiru, nak, jangan yang tidak baik ya. Ya, guru memberikan teladan. Saya juga seperti itu kepada kalian anak-anakku, ya, bisa ditiru. Oh, berikan teladan. Ini yang paling penting, ya, karena anak-anak itu masih kecil-kecil saja dia meniru. Oh, ini yang dibuat. Tetapi kalian pelajar sudah bisa membedakan mana yang baik bisa kita tiru dan mana yang tidak bisa kita tiru. Pengkondisian lingkungan sama dengan teguran yang tadi, membiasakan diri untuk bertanya kepada guru, mengangkat tangan untuk memohon izin terlebih dahulu, merapikan bangku masing-masing sebelum meninggalkan ruang kelas itu, sebelum pembelajaran corona, COVID, ya, masih normal. Tapi kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, maka ada aturan-aturan tetap dijalankan apa yang semestinya yang harus adik-adik lakukan. Kalau di lingkungan keluarga, tentu kalau bangun tentu membersihkan tempat tidurnya, bukan langsung tempat tidurnya langsung begitu, ya. Habis mandi, pakaian dalam, handuk semua, biasanya begitu. Orang di sana, bukan orang di sini, ya, bukan orang di sini. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak seperti itu, ya. Insya Allah. Berikut kegiatan rutin, ya. Kegiatan rutin seperti kita lihat di lingkungan keluarga atau di sekolah, biasanya kita kerja bakti. Kerja bakti pasti ada. 1 minggu 1 kali kita membersihkan semua. Apalagi dengan pembelajaran sekarang ini yang disebut dengan virus corona ini, perlu sekali kebersihan. Oleh sebab itu, betul dalam agama Islam, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita harus membersihkan diri, ya. Kita membersihkan diri, selalu cuci tangan, ya. Selain dari sholat ini, ya, 5 waktu, ya. Kalau di sekolah di mana selalu kita cuci tangan. Kalau ada hand sanitizer kita pakai, kita semprotkan, selalu, yaitu jaga jarak. Dengan itu pakai masker, ya. Apa yang disebut dengan COVID ini, stay at home, belajar dari rumah, stay safe, menjaga diri, ya. Jadi orang kalau tidak pakai masker, kita harus jangan ikut-ikutan, ya. Stay safe, menjaga diri, jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan bersama, ya. Berikut physical distancing, menjaga jarak, ya. Jadi menjaga jarak ini harus jarak paling kurang 1 meter, ya, atau 2 meter, ya, itu. Jadi demikian dulu apa yang saya sampaikan. Sebelum selesai, saya kebiasaan kalau orang tua pulang dari bepergian tentu membawa oleh-oleh. Maka ibu kasih oleh-oleh pada kalian. Kalian oleh-olehnya apa? Ya, PR, ya. PR toh? Ya. Yang pertama, apa itu tata krama? Jadi kan ibu sudah jelaskan tata krama itu apa. Jadi ibu tanya ulang, apa itu tata krama? Kalau memperhatikan tadi pasti aku bisa dijawab. Apa itu norma? Ya, apa itu norma? Apa manfaat tata krama? Manfaat belajar tata krama itu apa? Berikut, apa makna budi pekerti? Apa makna budi pekerti? Terakhir, apa makna pendidikan budi pekerti? Ya. Demikian dulu. Semoga anak-anakku sekalian
di rumah, belajar dengan senang, bahagia, selalu enjoy, dan selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga terus ya, dan selalu jangan lupa ibadah. Dan terakhir, alhamdulillah, kita tutup materi dengan membacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan dulu ya, kita jempol ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.